Salam lestari pegiat perhutanan sosial, ketemu lagi di pembelajaran virtual kemitraan tentang pengembangan usaha di perhutanan sosial. Jadi kita sampai ke materi terakhir di sesi ketiga ini tentang perencanaan usaha. Jadi kemarin sudah bicara tentang apa itu BMC, bagaimana cara mengisinya. Kemudian kita akan coba lihat contoh-contoh BMC. Jadi yang pertama ini coba kita kupas BMC di Sulawesi Selatan. Jadi coba kita lihat value proposition-nya. Jadi apa yang mereka tawarkan. Jadi gula aren semut 3 rasa, gula aren cair, dan kopi bubuk kemasan. Ya. Jadi aren dan kopi ternyata di sana. Kenapa dijadikan satu? Saya tanya begitu. Ya karena kopi sama aren saudaraan gitu. Jadi satu ya. Jadi kita bikin satu aja. Jadi KUPS ini melakukan pengolahan hasil HKM di Barugai, terutama untuk aren dan kopi. Jadi petani di sana produksinya adalah ada beragam, ada kopi, ada aren, ada pala, ada apa lagi, jahe, ada macam-macam karena di sana HKM, pinus juga ada. Jadi cuma mereka pengolahan ini berfungsi menampung. Jadi biasanya petani bikin sendiri gula aren, dijual ke tengkulak desa. Cuman karena kondisi produksinya yang masih seadanya, harganya murah. Kemudian kalau dicek ya, kita cek arennya itu banyak sekali kotorannya. Pertanda ada proses produksi yang kurang pas sehingga dia tidak, kalau teman-teman tawarkan kondisi seperti itu ke eksportir nggak bakal mau. Kenapa? Karena kotor sekali. Diuji dikerik terus kemudian dicairkan pakai air hangat. Kita coba tunggu, endapan di bawah tuh banyak sekali. Makanya kemudian KUPS ini mencoba mengolah hasil aren dan kopi. Aren tujuannya pertama pasarnya bisa lebih baik, lebih mahal. Kemudian produksinya juga bisa beragam, produk turunannya dengan kualitas kebersihan yang cukup baik. Jadi kalau kita lihat KUPS ini perannya sebagai apa? Jadi kalau kita kemarin bicara tentang rantai pasar, jadi tadinya gula aren dari petani bentuknya sudah gula aren batok. Ada pengepul tingkat desa, kemudian pengepul desa ternyata dibawa ke pengepul tingkat kecamatan. Ada juga yang dijual di pasar desa. Ada 2 saluran di situ. Tetapi semua sama, tidak peduli dengan kualitas. Nah, kemudian mereka coba cari siapa segmen pasarnya. Ternyata ada kebutuhan kafe sama warung-warung kekinian yang menjual aren dengan baik, dengan kualitas baik, dalam bentuk baik itu gula semut maupun gula cair, jadi kemudian gula batok. Jadi coba kita lihat di rantai, dia perannya sebagai pengolah, segmennya adalah pengecer, retailer ya. Jadi dia memposisikan diri sebagai pengolah, segmennya adalah retailer, orang kelompok badan lembaga usaha yang memasarkan retail. Dia tidak main ke konsumen. Yang kedua, dia juga mau main ke konsumen tapi khusus ke segmen-segmen pasar khusus orang yang punya persoalan di diabetes. Jadi nanti tentu saja channelnya jadi beda gitu kan. Jadi 2 segmen ini yang coba mereka gali. Kemudian mereka secara prinsip sudah bisa bikin gula semut tapi belum bisa bikin gula cair. Tapi mereka punya keinginan untuk bikin gula cair. Gula semut juga cuman gula semut rasa natural saja, belum ada rasa yang macam-macam. Ada rasa jahe, rasa pala, rasa macam-macam ya. Natural, jahe, dan pala. Ada 3 macam.
Jadi dengan segmen ini, bagaimana segmen ini bisa tahu mereka jual, ya. Ternyata channelnya, saluran distribusinya mereka mencoba masuk ke lewat medsos, kemudian ke kafe, kemudian ke gerai koperasi di Senjai, ya. Kemudian ini adalah semuanya ini. Kemudian pakai reseller ke tenaga kesehatan. Jadi untuk diabetes, titip jual ke toko supermarket. Jadi ke sini. Kira-kira paham ya untuk channelnya lewat mana. Kemudian bagaimana supaya pelanggannya tetap mau beli lagi, ya kualitas itu penting karena segmen ini mementingkan kualitas. Tidak bisa kita jual gula batok yang kotor, gula semutnya kotor, warnanya jelek. Jadi harus ada proses produksi di situ. Jadi menjaga kualitas penting, juga ada diskon bisa bila beli banyak. Ini untuk reseller supaya reseller mau lari ke dia. Kemudian sumber pendapatan dari mana? Dari penjualan tentu saja. Penjualan gula semut, gula aren, kopi. Jadi cuma dari penjualan, tidak ada dari lain-lainnya. Nanti kita coba lihat apakah ada dari yang lain-lainnya. Misalnya mereka punya oven, bisa penyewaan oven, mereka punya peralatan, bisa mesin huller, mesin pulper, mereka sudah punya itu. Jadi mereka bisa, sumber pendapatan juga sebenarnya bisa didapat dari penyewaan peralatan, mesin peralatan produksi juga bisa kalau ada pasarnya. Kemudian kegiatan kunci apa? Tentu saja perlu perbaikan proses produksi agar sesuai dengan keinginannya segmen yang mereka butuhkan. Jadi perbaikan proses produksinya, mereka sebenarnya bagaimana supaya kotoran itu bisa hilang, kan begitu. Jadi harus, karena mereka membeli gula semut dari petani, gula batok dari petani, bukan nira. Ya gula batok itu dicairkan, kemudian dia saring, kan begitu. Harus disaring supaya bersih. Hasil saringannya kan dalam bentuk cair, bisa jadi gula olah, jadi gula batok lagi, dicetak lagi jadi gula batok yang bersih, atau jadi gula semut, langsung jadi gula semut, atau dijadikan gula cair, dipekatkan, jadikan gula cair. Jadi proses perbaikan proses produksi di situ. Dari gula batok yang kotor menjadi gula batok yang bersih, menjadi gula semut yang bersih, menjadi gula cair yang bersih. Kemudian kuncinya pengurusan izin PIRT-nya. Jadi ternyata ini semua membutuhkan izin edar dan mereka belum punya itu. Sumber dayanya apa? Refraktometer gula. Ya, kalau kita lihat mereka sudah punya kompor, sudah punya wajan untuk mencairkan gula, sudah punya ayakannya, tetapi mengukur kadar gula itu mereka belum punya. Kenapa? Karena kalau bicara standar, yang namanya gula itu minimal 65% kadar gulanya. Jadi kalau kita di bawah 65 berarti tidak masuk sebagai gula aren cair, sirup gula aren cair tidak masuk seperti itu. Kemudian mereka butuh mesin kristalisator. Jadi untuk mempermudah proses produksi mereka butuh. Yang lainnya mereka sudah punya, oven sudah punya. Kemudian izin PIRT dan sertifikasi halal yang belum ada. Lalu siapa yang bisa membantu ini semua? Mereka sudah identifikasi, kira-kira pemerintah desa bisa bantu, penyuluh KPH, BUMDes bisa bantu, pasar amatir KKN bisa bantu, ini semua kemitraan juga bisa bantu ini. Kemudian strukturnya bahan baku, tenaga kerja, bahan bakar, dan pengemasan. Kira-kira contoh sederhananya seperti itu, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengisinya. Jadi ini pegangan kita ketika
kita berusaha nanti bisa sesuai dengan ini, dan kalau ada perbaikan, review bisa kita lakukan dengan mudah. Ini contoh pengolahan air bersih ya, jadi silahkan mudah. Saya mungkin tidak akan bahas banyak. Kita punya banyak potensi air bersih yang sebenarnya sekarang bisa jadi sumber pendapatan KUPS dari jasa lingkungan. Kemudian depot air minum sama ya, jadi ini air bersih sama depot air minum. Kira-kira itu mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai ketemu di ini sesi terakhir di materi ketiga. Sampai ketemu di materi keempat. Salam lestari.